Mengaji bersama menebar kebaikan. Badannya bersatu, namun hatinya berpecah belah. Apakah ini yang dimaksud dengan persatuan? Apakah ini yang kita inginkan? Kalau seperti itu kita bersatu di dalam akidah, terserah akidahnya seperti apa. Yang penting kita bersatu. Bersatu di dalam apa? Yang wajib itu adalah seorang bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga yang akan menyatukan mereka, solusinya adalah mereka kembali patuhi aturan yang telah digariskan oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pasti mereka akan satu perkataannya. Jika ada satu ayat ditafsirkan oleh para sahabat, dan setiap muslim ketika ingin menafsirkan ayat tersebut, mereka kembali kepada penafsiran para sahabat, kira-kira aman tidak? Aman. Kita akan sepakat aman. Akan aman. Kapan menjadi tidak aman? Kapan menjadi berselisih? Ketika satu berpegang teguh dengan tafsirannya para sahabat, ketika satu mengatakan saya memiliki tafsiran lagi yang lain. Berdasarkan begini dan begitu, ini tafsiran saya. Ini solusi yang terbaik. Dan solusi ini bukan solusi dari saya, solusi dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, fa inna man ya'ish minkum ba'di. Ini adalah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Sungguh siapapun orangnya di antara kalian yang hidup sepeninggalanku, fasayara ikhtilafan katsira. Kalian akan menyaksikan perselisihan yang begitu banyak, yang begitu dahsyat. Namun Rasulullah tidak meninggalkan umat di dalam kegelapan, tidak meninggalkan umat di dalam kebingungan. Beliau memberikan solusi langsung. Apa yang beliau katakan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ketika kalian mendapatkan perselisihan tersebut, yang harus kalian lakukan adalah berpegang teguh kembali kepada sunnah dan ajaranku. Kira-kira sunnah ajaran Rasulullah itu diajarkan oleh siapa setelahnya? Oleh para sahabat. Sahabat kira-kira ketika mereka meninggal seluruhnya diteruskan oleh siapa? Tabi'in. Tabi'in meninggal diteruskan oleh siapa? Tabi'ut tabi'in. 3 generasi yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah masaku di masa para sahabat. Tsumma alladhi yalunahum. Kemudian setelah para sahabat siapa? Tabi'in. Kemudian setelah mereka siapa? Tabi'ut tabi'in. Apakah yang terbaik adalah hari ini? Ustaz-ustaz yang ada hari ini? Bukan. Jauh 14 abad yang lalu. Jika kita ingin aman, ingin keselamatan, maka ikuti jalannya mereka. Ustaz, apakah ajaran mereka hari ini masih ada? Jawabannya, tentu saja. Ajaran mereka masih ada hari ini. Pemahaman mereka masih ada hari ini. Bisa kita buka tafsiran para sahabat dalam ayat ini apa? Kecuali kalau kita merujuk kepada tafsiran para ulama, mungkin hari ini kita akan mendapatkan tafsiran yang banyak yang berbeda. Namun kita sepakat bahwasanya metode yang paling aman untuk menjaga kemurnian agama ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, di mana seseorang memahami Al-Quran dan Sunnah dan dia patuh pada aturan yang telah digariskan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dalam hal apa? Fi ma'anil Quran. Yang pertama, di dalam makna-makna Al-Quran. Apa makna Al-Quran? Tafsir. Secanggih apapun, secerdas apapun hari ini orang membuat tafsir Al-Quran, secerdas apapun dia, tidak akan pernah menyaingi tafsirannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena hati mereka lebih bersih, pemahaman mereka lebih terjaga karena pernah hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ada tafsiran para sahabat, kemudian hari ini ada tafsiran yang lain, kira-kira kita mau mengambil yang mana? Tafsiran para sahabat. Kenapa? Lebih aman, lebih selamat,
Mereka direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu kapan Al-Qur'an turun, mana Al-Qur'an turun, kepada siapa Al-Qur'an turun. Mereka tahu. Mereka tahu. Itulah mengapa pentingnya kita berpegang teguh kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang satu fi ma'anil Qur'an. Yang kedua wal hadis, di dalam hadis. Wa fi ma warada anhum min al-kalam fi masail al-halal wal haram. Bahkan dalam perkara menentukan halal yang ini haram, kita mesti berpegang kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kenapa Ustaz enggak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika beliau meninggal, siapa yang mewarisi ilmu beliau? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apalagi beliau mengatakan dengan langsung, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku ketika kalian mendapatkan perselisihan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Lihat, dalam memahami Al-Quran kita harus kembali kepada para sahabat. Di dalam memahami hadis kita kembali kepada para sahabat. Benarkah hadis ini? Sahih enggak hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betul enggak disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui halal dan haram, itu pun juga kita harus berpegang teguh kepada ajarannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Waz-zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud. Zuhud itu apa? Apa? Ada yang bisa katakan zuhud? Kalau kata Ibnul Qayyim, beliau mengatakan zuhud itu, kalau tidak salah ya, antakuna ad-dunya fi yadika la fi qalbik. Engkau meletakkan dunia itu di tanganmu, bukan di hatimu. Engkau boleh kaya. Siapa yang melarang kaya? Allah memerintahkan siru fil ard. Kamu berjalan di muka bumi ini. Ya, cari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai nikmat tersebut, harta tersebut dimasukkan ke dalam hati. Ya, yang akan menghalangi dia dari talabul ilmi, menghalangi dia dari ibadah. Namun antakuna fi yadik, di tanganmu, sehingga engkau bebas mau kemanakan, asalkan itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud. Kita banyak mengenal zuhud, orangnya zuhud, ya. Sehingga zuhud itu bukanlah orang yang compang-camping pakaiannya. Ya? Bukan orang yang compang-camping pakaiannya. Apalagi tidak membersihkan dirinya, tidak bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selain akhlaknya yang indah, beliau parasnya indah. Pakaiannya bersih beliau. Bahkan orang yang termulia setelah baginda sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, pakaiannya bagus, indah. Bahkan suatu ketika sedang berkumpul, ya, ada orang yang menyangka bahwasanya yang menjadi nabi siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Apakah kita katakan bahwasanya kita lebih mulia dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala? Tidak mungkin. Ya. Ini yang dimaksud bahwasanya di dalam perkara zuhud tentang dunia saja kita harus mengikuti zuhudnya para sahabat bagaimana. Bukan asal kita berpikir secara logika, wah zuhud ini seperti ini, tidak pakai pakaian. Apalagi ada yang mengatakan zuhud tapi membuka auratnya. Dari mana? Dari mana kamusnya? Ya? Rumusnya dari mana itu? Di mana seseorang zuhud dengan membuka auratnya misalkan, pakai compang-camping, ya? Gitu. Zuhud, perkara zuhud pun harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya para sahabat. Warraqaiq, dalam hal-hal yang berupa akhlak,
kelembutan. Semuanya harus mengikuti cara jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum, wal ma'arif, segala kebiasaan, segala pengetahuan ya. Semuanya mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa ghairi dzalika, dan semuanya selain hal itu semuanya adalah mesti berpegang teguh dan mengikuti apa yang telah diajarkan dan digariskan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian Al-Imam menyebutkan dua hal yang harus dilakukan seseorang ketika dia ingin sampai kepada ilmu yang bermanfaat tadi. Setelah dia mengetahui apa itu ilmu yang bermanfaat, apa usaha yang harus dia lakukan setelah itu? Apa usaha yang harus dia lakukan setelah itu? Apa yang harus dia tempuh? Maka beliau mengatakan yang pertama, wal ijtihadu ala tamyizi sahihihi min saqimihi awwala. Yang pertama, seseorang berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan klarifikasi ya, untuk membedakan sesuatu yang sahih dari sesuatu yang tidak sahih. Maksud sesuatu yang sahih dan tidak sahih itu apa, Pak? Apa, Bu? Sesuatu yang sahih dan tidak sahih itu sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah dan sesuatu yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita di dalam beramal, di dalam beribadah, jangan sekali-sekali melakukan ibadah padahal kita tidak mengetahui apakah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Apakah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Itu jika menyangkut perkara ibadah. Perkara ibadah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab, seseorang harus bersungguh-sungguh ala tamyizi sahihi min saqimihi awwala. Dia melakukan klarifikasi atas kesahihan suatu perkara atau tidaknya suatu perkara tersebut. Jangan-jangan kita mengamalkan suatu amalan padahal itu adalah dhaif hadisnya. Apalagi dhaifnya itu dhaif yang paling parah, maudhu', palsu hadisnya. Bagaimana seseorang mengamalkan suatu amalan, dia menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah tidak pernah mengucapkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengamalkannya. Apalagi diancam dalam sebuah hadis yang mutawatir, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang berdusta sengaja atas namaku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, persiapkan tempat duduknya di neraka. Bahaya. Betapa pentingnya kita tahu ilmu, tahu ajaran yang sahih dari Islam, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Makanya para ulama, Pak, luar biasa. Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama-ulama hadis yang lainnya, mereka menghabiskan waktunya untuk mencari hadis sahih dan membedakan yang sahih dari yang dhaif seluruh usianya. Coba, ada nggak di antara kita yang pernah membahas satu hadis saja, tahu sampai jalurnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya? Ada nggak? Tidak ada kan? Iya, satu hadis pun yang kita tahu matannya, tahu sanadnya, bagaimana hadis tersebut bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dulu itu untuk menjadikan satu hadis sahih saja berapa syarat yang harus dipenuhi? Yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya harus nyambung, benar. A mendengar dari atau B mendengar dari A, C mendengar dari D mendengar dari C, nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika setelah diteliti ternyata ada sanad yang putus, maka hadis tersebut tidak akan bisa dihukumi dengan hadis yang sahih. Berarti kalau tidak sahih, kalau nanti statusnya ya terus sampai dhaif, sampai lemah, sampai palsu, kira-kira hadisnya boleh diamalkan apa tidak? Kan secara hukum asal tidak diamalkan. Kan begitu aturannya. Ini aturan loh.
Ini aturan. Ini ilmu, beginilah ilmu mengajarkan kita. Ini adalah sebuah aturan. Ya, membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Ya, selain sanadnya harus nyambung, adalatul ruwah. Para perawinya harus adil, seorang muslim, seorang mukmin yang taat. Selain itu juga harus ad-dhabt, hafalannya harus kuat. Tidak boleh ada kesalahan ketika meriwayatkan hadisnya. Wawunya jadi hilang. Ya. Seperti itu, banyak aturannya. Adamus syudzud, adamul illah, tidak gampang. Para ulama ahli hadis bayangkan, mereka sangat berjuang untuk mendapatkan hadis sahih, melakukan validasi. Benar gak ini dari Rasulullah? Diteliti oleh mereka. Dan yang paling sulit itu adalah mengetahui illah penyakit dalam sebuah hadis. Illah di mana tidak diketahui kecuali orang-orang yang memang kredibel, ahli dalam membongkar, mentakhrij suatu hadis dari si fulan. Apakah si fulan pernah bertemu dengan si fulan? Ya, begitu. Apakah si fulan itu orang yang terpercaya? Ya, ternyata tidak terpercaya atau yang lainnya. Maka ini akan menjadi penyakit dalam ilmu, dalam hadis, keabsahan sebuah hadis. Hari ini kita melupakan perjuangan para ulama. Kadangkala seseorang beramal dengan mudahnya tanpa diketahui apakah hadisnya sahih ataukah hadisnya dhaif. Benar gak ini dari Rasulullah? Seorang mengatakan yang penting kita niatnya baik. Kalau begitu, kalau itu adalah kaidahnya, para ulama tidak perlu meneliti hadis, betul tidak? Yang penting niatnya baik, ibadah niatnya baik, tinggal ibadah saja. Apakah begitu ajaran para ulama? Tidak begitu. Makanya di sini perlu kita perhatikan, poin yang pertama adalah seseorang bersungguh-sungguh dalam mencari kesahihan dan tidaknya suatu perkara. Betul gak ini ada ajarannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Itu penting. Yang kedua, kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, "Tsumma al-ijtihadu 'ala al-wuquf 'ala ma'anihi wa tafahumihi thaniya." Seseorang berusaha untuk pakem. Tahu pakem enggak? Pakem di atas makna serta memahaminya. Makna itu yang diajarkan oleh para sahabat, berarti itu yang kita amalkan. Itu yang kita ikuti. Ya. Para sahabat memahaminya demikian, itu pula yang harus kita pahami. Itu pula yang harus kita pahami. Ya. Sehingga agama ini pada hakikatnya adalah apa? Copy paste. Ya. Copy paste. Hakikatnya begitu agama ini. Ambil, tempel. Kita ambil ada hadisnya, sahih hadisnya, amalannya benar dilakukan oleh Rasulullah, ambil, lakukan. Tidak bersumber dari Rasulullah, tidak ada beliau melakukannya, jangan diamalkan, jangan dilakukan, begitu. Ya. Baik. Wa fi dzalika kifayatun liman aqal, kata beliau. Dengan dua hal tersebut maka cukup bagi seseorang yang berakal. Berakal. Kira-kira apa yang tadi saya sampaikan dipahami apa tidak? Kalau dipahami berarti kita adalah orang yang berakal. Ya, logis. Seperti itulah syariat itu. Jalannya syariat itu. Seperti itulah jalannya syariat. Ya. Wa syughlun liman bil ilmi nafi'un yawashtaghal. Bahkan itu cukup menjadi sebuah kesibukan bagi mereka yang sangat memperhatikan dan sibuk dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi sekarang kita sudah tahu mencari ilmu yang bermanfaat itu ya tidak semudah mengatakannya. Kadang-kadang kita cari ilmu-ilmu ya bersumber dari manapun, mungkin dari YouTube atau semuanya, tidak ada saringannya. Kita dengar yang kita menurut itu adalah baik, yang menurut sesuai dengan keinginan kita, kita ikuti. Apakah begitu? Ya,
Media itu seperti hutan belantara, yang kadang-kadang kita mencari kayu di malam hari. Bisa jadi yang kita ambil adalah kayu, atau bisa jadi yang kita ambil adalah ular. Maka ketika kita memiliki pijakan, saya harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun bagaimana caranya? Caranya dengan berpegang teguh kepada pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum, supaya saya selamat. Dan dua hal tadi harus diperhatikan, ya. Yang pertama, harus terus klarifikasi dalam diri kita, tanamkan dalam jiwa kita, ini sahih apa tidak? Ini benar dari Rasulullah apa tidak? Ini diamalkan oleh Rasulullah atau tidak? Ini diamalkan oleh para sahabat atau tidak? Karena seandainya itu adalah suatu kebaikan, niscaya para sahabat lebih dulu mengamalkannya. Pasti tidak ada kebaikan kecuali telah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada kebaikan yang terluput dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena mereka adalah orang-orang yang paling besar keimanannya dari kita, paling semangat dalam mengamalkan kebaikan, paling cepat dalam menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita semuanya. Sehingga jadikanlah para sahabat itu tauladan. Dan saya tutup dengan satu kata berkaitan dengan ilmu ini, bahwasanya orang-orang yang berjalan di atas ilmu, merekalah orang-orang yang termulia yang saat ini hidup di muka bumi ini. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kita bisa mengikutinya, untuk bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.